seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Agustinus, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang ibu minta semua berdiri. Berdiri setiap orang menyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk semua. Ya, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Jadi hari ini orang mau belajar seperti komputer, tapi tidak menggunakan komputer. Ya. Orang hari ini mau belajar tentang berpikir komputasional. Siapa yang tahu arti dari berpikir komputasional? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Orang mau belajar dari pengertian komputasional. Nah, pengertian komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Nah, pasti orang ada masalah toh? Nah, jadi orang mau berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan itu masalah. Nah, orang bermasalah hari-hari misalnya di rumah, orang akan mau berpikir bagaimana kira-kira orang mau menyelesaikan itu masalah. Nah, jadi itu pengertian dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Berpikir komputasional ada 4 pilar utama. Ada 4 pilar utama yang penting. Yang pertama adalah dekomposisi. Nah, 4 pilar utama yang harus diselesaikan dalam berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Nah, ini 4 pilar utama. Pilar utama. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi. Jadi dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, jadi misalnya orang ada masalah, misalnya orang ada masalah besar yang harus orang pecahkan. Orang yang mau pusing, dan lain-lain. Orang pecahkan menjadi hal-hal yang kecil. Berikut yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola. Nah, ini pengenalan pola, maksudnya berpola, pola yang sama. Yang pertama, yang kedua berikut apa, berikut apa. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi ini adalah mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Seperti ibu bilang, hal-hal yang tidak penting, misalnya orang dari rumah mau turun ke sekolah, mau naik apa sampai di sekolah. Orang yang mau pusing bahwa di jalan orang mau baku apa dengan kendaraan yang lain, atau orang mau dapat lihat pohon, orang yang mau pusing karena hal-hal yang tidak
penting. Orang hanya memilih hal-hal yang penting. Yang keempat adalah algoritma. Algoritma adalah menyusun rangkaian langkah-langkah. Langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Seperti contoh misalnya orang mau sikat gigi. Nah, jadi mau susun DP langkah-langkah, orang mau sikat gigi bagaimana DP cara orang mau sikat gigi. Sama juga dengan misalnya contoh membuat super mie. Bagaimana DP langkah-langkah orang mau bikin super mie. Nah, itu adalah 4 pilar utama yang ada di berpikir komputasional. Selanjutnya, apa hubungannya dengan coding? Nah, coding itu adalah dasar, algoritma adalah dasar dari coding. Jadi menggunakan pengenalan pola dan belajar untuk mengambil keputusan. Yaitu adalah coding. Sekarang ibu mau tanya, apakah anak-anak di sini pernah bermain game? Ya, pasti selalu saja bermain game. Ya, game. Apalagi? Nah, jadi jangan bermain game. Sekarang ibu mau tanya, bagaimana cara kerja itu game? Kalau orangnya bermain FF, siapa yang memerintah? Orang sendiri. Orang sendiri yang memerintahkan toh? Ya. Ada musuh di belakang, Tembak. balik kanan, tembak. Orang yang memerintahkan toh? Ya. Nah, jadi seperti itu. Orang seperti itu. Komputer seperti itu. Jadi komputer tidak bekerja sendiri. Komputer itu diperintahkan oleh manusia. Kalau manusianya yang memerintahkan itu komputer, maka komputer tidak akan berjalan. Sama dengan orang bermain game biasa. Balik kanan, tembak. Hadap kanan, ada musuh di belakang. Atau ada musuh di sebelah kiri, tembak. Ya, seperti itu cara kerjanya komputer. Jadi itu adalah cara berpikir yang kita sebut dengan berpikir komputasional. Jadi memecahkan masalah. Selanjutnya, hari ini orang akan mau bermain robot. Nah, sebelum orang mau bermain robot-robot, contoh orang masalah memecahkan dari hal-hal yang besar menjadi hal-hal yang kecil. Contoh misalnya seperti orang mengadakan pesta ulang tahun di sekolah. Apa boleh menyusun bagaimana cara orang membuat pesta ulang tahun di sekolah? Seperti misalnya orang lebih dulu memilih tempat. Otomatis begitu toh? Nah, kalau orang bisa mau ulang tahun, orang mencari dulu tempat. Kira-kira kita ulang tahun mau dibikin di mana? Kan biasa begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang harus berpikir siapa kira-kira yang harus orang mengundang. Pasti orang kan mau berpikir toh, kita mau bikin ulang tahun yang mungkin satu kompleks itu akan mengundang semua. Pasti orang mau berpikir siapa kira-kira yang akan orang mengundang. Terus yang ketiga, orang mau siapkan DP apa? Makanan atau snack? Kalau kita mau ulang tahun, apa masakan yang kita mau bikin? Atau apa snack yang kita mau beli? Nah, itu yang ketiga. Jadi terus selanjutnya, orang mau menentukan DP acara, DP permainan. Mau bikin game apa ya kira-kira kalau kita ulang tahun? Atau bagaimana DP acara? Nah, lanjut tentang menyiapkan dekorasi. Biasa orang kalau mau ulang tahun, orang menyiapkan DP dekorasi. Yang mungkin orang langsung mau bikin di rumah kalau tidak ada DP dekorasi. Pasti kalau kita suka, kita ulang tahun DP dekorasi begini. Kita suka DP apa? Pakai baju begini. Kan biasa begitu toh? Nah, lalu baru orang mau acara. Nah, sudah begitu. Terus tentang itu adalah contoh tentang dekomposisi dalam pemecahan masalah. Lanjut tentang kedua, pengenalan pola. Jadi contoh-contoh pengenalan pola misalnya ada ini pola ini. Awal segitiga, baru
penting. Seperti membuat super mie, sama yang ibu kasih contoh tadi membuat super mie. Orang mau bikin super mie cuma mama yang penting-penting, orang yang mau perhatikan. Ada pakai super mie merek apa, atau pakai konfor apa, atau pakai belanga yang merek apa. Orang yang mau perhatikan, orang hanya mau perhatikan DP super mie, toh DP air, DP bumbu. Bagaimana tuh orang mau makan? Yang mau lihat, aduh kita harus mau bikin super mie pakai konfor ini. Karena itu tidak penting, sama dengan tadi ke sekolah. Orang naik oto, dalam oto, orang hanya duduk diam di dalam kendaraan, dalam oto, sampai di sekolah. Orang yang mau lihat, pohon apa yang kita ada lewat, atau motor sampai motornya kita ada lewat, sampai oto yang kita ada lewat. Orang yang mau perhatikan, karena itu hal-hal yang tidak penting. Jadi orang hanya mengambil hal-hal yang penting. Nah, itu adalah abstraksi. Lanjut tentang algoritma. Algoritma ini adalah menyusun langkah-langkah yang benar dan berurutan. Nah, dengan orang membuat roti bakar. Nah, roti bakar bagaimana langkah-langkah? Sampai boleh mau susun cara membuat roti bakar. Ya, Kenny, bagaimana Kenny roti bakar? Kenny dia sejarah itu roti itu bagaimana Kenny? Apa yang awal? Ya, ambil roti. Gosok coklat. Kalau Bakar, baru ambil, kalau dipilih makan. iya, tepuk tangan dulu untuk Kenny. Ya, siapa lagi yang bisa kasih contoh? Bisa yang menyikat gigi, coba. Siapa yang boleh kasih contoh menyikat gigi? Berurutan yang benar, ya. Coba Fabio. Sikat gigi, isi Pepsodent, Ya. lalu gosok gigi, lalu jemur, Ya. lalu buang air di mulut, terus itu sikat gigi, baru isi gigi. Iya, tepuk